Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safina Sasha Putri dari kelas 11 jilid 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 16 yaitu akses control list. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya kira-kira akan seperti ini. Nah, lalu sekarang saya akan konfigurasikan. Kita buka ini. Nah, ini kalian seperti ini teman-teman. Ini kita n lalu conv t, lalu kita ketikkan interface f0/1, lalu switch port mode terang, lalu VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30, lalu kita exit. Nah, ini kita ketikkan interface f0/2 sampai 3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, ini exit, lalu f0/4 sampai 5. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Kita ketikkan switch port akses VLAN 20, lalu kita exit lagi, lalu kita ketikkan interface RAM FA0/6 sampai 7, kita ketikkan switch port mode akses, lalu kita ketikkan switch port mode akses VLAN 30, lalu kita bisa cek dengan do show brief, lalu kita exit, kita ketikkan do show VLAN brief. Di sini sudah masuk interface-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita akan konfigurasi di router yang pertama. Nah, di sini pada physical kita bisa klik yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita taruh di sini. Kita masuk ke CLI, ini kita ketikkan no, kita n lalu conv t, selanjutnya kita akan masuk ke interface fa0/1, lalu kita ketikkan IP address 20.20.20.1, lalu subnet masknya, lalu kita ketikkan OSH. Nah, kita pastiin saja. Selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2, kita exit, kita ketikkan interface fa0/0, lalu kita ketikkan IP address 10.10.10.1, lalu subnet masknya, lalu kita ketikkan OSH. Kita bisa exit, kita akan buat sub interface VLAN-nya. Nah, ini kita buat interface fa0/1, kita exit, kita ketikkan interface fa0/1, lalu titik 10, lalu kita ketikkan encapsulation .1 key lalu 10, lalu kita ketikkan IP address 192.168.10.1, kita exit, lalu kita juga buat sampai VLAN 30 ya teman-teman. Ini kita ketikkan interface fa0/1.20. Kalian perhatikan ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC ke PC 1. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang kedua. Ini kita matikan ketiga ini, lalu ini kita pilih yang ini teman-teman, lalu kita taruh di sini. Kalau sudah, ini kita matikan nyalakan kembali, lalu kita ke CLI. Ini kita sedang loading sebentar. Kita n lalu conv t, lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah router 1 yaitu fa0/0. Lalu kita ketikkan IP address 10.10.10.2, lalu subnet masknya, lalu kita ketikkan OSH, kita exit, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2 yaitu fa0/1, kita ketikkan IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya, lalu kita ketikkan OSH, kita pastikan saja biar cepat. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan DHCP, kita bisa buka router 2, lalu ini kita exit, kita ketikkan IP DHCP call server, lalu kita ketikkan network 192.168.1.0, lalu subnet masknya, kita ketikkan default router 192.168.1.1, lalu kita ketikkan DNS server 8.8.8. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terang pada switch yang kedua. Kita n conv t, kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 yaitu interface fa0/1, lalu kita ketikkan switch port mode terang, lalu kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai 3. Nah, ini kita nyalakannya DHCP. Nah, ini dia sudah successful ya teman-teman. Lalu kita ke server 2. Ini sudah successful juga. Nah, di sini juga sudah successful. Berarti sudah berhasil kita konfigurasi DHCP-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF ya teman-teman. Nah, kita bisa buka router satunya, n lalu conv t. Nah, lalu kita ketikkan router OSPF 1. Nah, selanjutnya kita akan promosikan network 10 sampai 30 ya teman-teman. Kita ketikkan network 192.168.10.0, lalu kita ketikkan subnet masknya. Nah, kalau SPF itu dia menggunakan wildcard. Ini kita pilih 20, kita pilih 30. Kita juga akan promosikan yang ini ya teman-teman. Ini kita lanjut ke router 2. Ini kita ketikkan router OSPF 1.
Nah, di sini kita ketikkan network 10.10.0 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya kita bisa cek dengan Duso IP root. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman, dari VLAN 10 sampai 30. Kita akan kirim paket dari server 1 PC 5. Nah, maka di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ACL yaitu Access Control List. Nah, untuk strategi kasusnya kita akan membuat si VLAN 30 ini tidak bisa mengakses si server ini atau nantinya akan kita blokir. Nah, ACL itu ada dua tipe. Kita buka router 2. Kita akan membuat standar ACL, kita bisa exit, lalu kita ketikkan access list. Untuk standar kita bisa pakai angka 1 sampai 99 ya teman-teman. Di sini saya menggunakan angka 1. Nah, di sini tuh ada ya deny permit dan remark. Deny itu memblokir paket, permit itu menghasilkan paket. Nah, kita itu akan menggunakan yang deny. Kita bisa ketikkan akses list 1 deny. Ini kita akan bahas dari yang bawah dulu, yang host. Nah, host itu dia hanya satu komputer. Jadi kita bisa tulis IP-nya saja. Nah, kalau ini itu untuk siapa saja, dan kalau ABCD itu dia hanya network mana yang akan diblokir. Nah, karena PC 5 ini berada di VN30, maka kita bisa pakai network yang ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan yang ABCD. Di sini kita bisa menggunakan network dari VN30. Lalu kita masukkan wildcard-nya. Nah, jika sudah kita bisa cek menggunakan do show access list. Nah, di sini sudah ada deny untuk IP dari VN30 teman-teman, sudah ada networknya. Nah, tadi itu kita memilih deny untuk mengecualikan pilihan 30. Nah, baru kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan ketikkan access list 1 permit ANI. Nah, selanjutnya kita akan menentukan direction ini atau out. Nah, di sini kita akan masuk ke interface ini ya teman-teman. Interface FA0/1. Nah, di sini kita ketikkan interface FA0/1. Kita ketikkan IP address group. Lalu 1 out. Nah, di sini saya akan memilih out, artinya paket yang keluar menuju server ini itu akan difilter. Kita akan pengujian. Nah, di sini langsung saja kita akan pengujian. Di sini kita kirimkan dari PC 5 ke server 1. Ini itu bisa filenya karena sudah diblokir. Kita juga akan coba dari PC 3 ke server 2. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman, karena dia tidak diblokir. Nah, jadi itu VLAN 30 sudah diblokir. Nah, jadi penjelasan in dan out ini tuh paket masuk ke interface dengan out itu paket keluar dari interface. Nah, jika kita kirim paket dari PC 5 ke router 2. Dan di sini maka hasilnya akan successful. Karena yang diblokir itu FA0/1 yang mengarah ke switch dan servernya. Nah, sedangkan router itu interface-nya adalah FA0/0. Jadi masih bisa. Nah, sekarang kita akan memblokir yang FA0/0. Kita bisa buka router 2. Nah, kita bisa exit, masuk ke interface-nya yaitu interface FA0/0. Lalu kita ketikkan IP access group 1 in. Kita coba kirim paket PC 5 ke router 2. Nah, maka hasilnya itu valid ya teman-teman, karena si FA0/0 ini yang menuju ke router 2 itu sudah diblokir. Nah, jika kita tanamkan akses list di router 1 yang FA0/1, nantinya kita memblokir router 1, router 2, switch, dan servernya. Nah, kita akan coba saja, tapi sebelum itu di router 2 kita akan tambahkan ketika no IP access group 1 in. Seperti ini, lalu kita bisa buka router 1, lalu kita ketikkan akses list 1 permit ANI. Nah, lalu kita akan tanamkan di FA0/1, tapi kita itu akan memblokir yang ini ya teman-teman, dari di VN30. Jadi PC-PC ini yang VN30 itu nantinya tidak bisa terhubung ke router 1. Kita bisa ketikkan interface FA0/1.30. Lalu kita ketikkan IP access group 1 in. Seperti ini. Ini artinya kita sudah memblokir yang ada di pilihan 30 agar dia tidak bisa terhubung ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, otomatis di router 2 dan server-servernya itu tidak akan bisa ya teman-teman. Nah, itulah kenapa kita konfigurasi di router 2 agar si PC-PC di VN30 itu masih bisa terhubung router 1. Kita akan kembalikan seperti semula. Nah, ini kita ketikkan seperti tadi. Kita tambahkan no. Nah, seperti ini. Di router 2-nya juga. Kita kembalikan di FA0/1. Nah, di sini kita ketikkan interface FA0/1. Nah, di sini kita kembalikan akar bergeraknya itu FA0/1 ya teman-teman. Kita lanjut membahas mengenai sekuensi nomor ACL. Sekarang kita ingin bahwa PC 2 sajalah yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka router 2-nya. Nah, kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kalian bisa ketikkan access list 1 deny. Lalu kalian bisa masukkan IP dari PC 2, kalian bisa lihat IP-nya, yaitu 192.168.10.3. Selanjutnya kita bisa cek menggunakan do show access list. Nah, di sini sudah ada aksesorisnya ya teman-teman. Kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke server 1. Nah, di sini kok successful ya teman-teman, padahal kita sudah melakukan konfigurasi agar PC 2 itu tidak bisa mengakses di server 1. Kita bisa lihat di router 2. Dan di sini kalian bisa lihat pada listnya. Kita akan coba ketikkan lagi do show access list. Kalian bisa lihat untuk permitnya, ANI-nya, itu tambahan itu bertambah nih dari 9 menjadi 10. Nah, itu artinya dari mana lagi yang tidak terblokir. Jadi kan kita sudah konfigurasi agar si PC 2 ini bisa terblokir. Nah, tapi kenapa match-nya itu masuk ke permit ANI? Nah, itu karena akses list melihat listnya itu dari atas ke bawah. Di sini ada 10, 20, dan 30. Nah, disebut dengan sekuensi nomor. Nah, terjadi kalau masuk ke 10 itu dia tidak cocok. Jadi dia masuknya ke 20.
yaitu yang diizinkan untuk semua. Nah, untuk cara memperbaikinya kita harus buat si nomor 30 ini atau sekuensi nomornya harus di bawah 20 ya teman-teman. Kita akan memperbaiki urutannya. Di sini kita bisa ketikkan IP access list standar 1. Nah, dia itu menandakan kita masuk ke access list tadi. Selanjutnya kita bisa ketikkan nomor 30. Lalu kita bisa cek menggunakan do show access list. Nah, di sini untuk nomor 30-nya sudah hilang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 11 agar di bawah 20. Kita ketikkan 11 di ini host. Lalu kita masukkan IP dari misi 2 tadi ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita cek menggunakan do show access list. Karena untuk misi 2 itu dia sudah ada di atasnya 20, di atasnya permit ANYI. Kita akan coba nih kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini sudah valid ya teman-teman. Lalu kita bisa cek di router 2. Kita cek menggunakan do show access list. Nah, di sini pada hostnya sudah bertambah nih, matchnya sudah bertambah 1 karena kita sudah kirim paket. Nah, sekian pada pembahasan bab 16, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.